Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita ingin memperoleh kebahagiaan yang hakiki, memenuhi tuntutan jiwa dan jasmani kita, maka tidak ada jalan lain selain kita kemudian menjadi hamba Allah. Maka kita wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bimbingan Rasulullah kita akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Makanya Allah telah menetapkan Rasulullah untuk kita sebagai suri tauladan. Lakukanlah lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan buat kalian. Dengan demikian sekalian kita coba melihat bagaimana pola hidup Rasulullah SAW yang beliau kemudian menunaikan hak-hak Tuhannya, menunaikan hak-hak pribadinya, menunaikan hak keluarganya, dan menunaikan hak umat. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita ikuti pola sebagai manusia seutuhnya. Apa yang tidak ada pada diri Rasulullah SAW? Carilah siapa manusia yang hebat di dunia. Kita akan temukan ada pada diri Rasulullah SAW. Apakah dia sebagai pribadi, sebagai seorang pemimpin, sebagai politisi, sebagai negosiator, dan lain sebagainya, sebagai pengusaha, bisnismen dan seterusnya. Kita temukan semua ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya bagaimana pengaruh Rasulullah terhadap diri para sahabat yang menyertainya. Saya kasih contoh satu saja. Apa yang terjadi dengan Thauban, maula Rasulullah SAW. Mantan budak ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Thauban suatu malam beliau tidak bisa tidur. Dan kemudian beliau meniatkan untuk subuh ingin sholat berjamaah dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Maka datanglah Thauban ke Masjid Nabawi, tentunya sebelum sholat subuh, sebelum subuh tiba. Kemudian beliau sholat sambil menunggu waktu sholat subuh untuk kemudian ingin menjalankan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW di waktu subuh itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi ketika salat subuh dilaksanakan dan biasa Rasulullah SAW berbalik ke belakang untuk melihat keadaan daripada umatnya dan sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah SAW melihat pada muka Thauban yang begitu sembab karena pasti banyak menangis. Mungkin ada masalah, tetapi Rasulullah tidak tahu apa masalahnya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Thauban, malaka ya Thauban? Kenapa yang engkau ini wahai Thauban? Aku melihat seperti mukamu sembab. Ada sesuatu yang terjadi? Kata Thauban, ya Rasulullah, semalam suntuk, aku tidak bisa tidur. Yang terjadi aku hanya menangis dan menangis. Apa yang terjadi dengan kau wahai Thauban? Rasulullah menanyakan lagi. Kata Thauban, ya Rasulullah, sekarang aku beruntung melihat engkau, dekat dengan engkau, bergaul dengan engkau, sholat di belakang engkau. Tetapi aku khawatir ya Rasulullah, kalau nanti di surga engkau masuk surga yang paling tinggi, sementara aku belum tentu masuk surga. Kalaupun aku masuk surga, mungkin berada di surga yang paling rendah. Aku khawatir kalau aku tidak ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Itulah yang membelenggu pikiranku semalam suntuk sehingga aku tidak bisa tidur. Maka Rasulullah pun menangis mendengarkan pernyataan Thauban. Karena itu bukan di tangannya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian lihat kesungguhan seorang sahabat terhadap Rasulullah SAW, cinta seorang sahabat kepada Rasulullah SAW sampai merindukan, bukan sebatas pergaulan di dunia, sampai nanti bagaimana bisa menyertainya di surga. Inilah yang kemudian harus hadir di dalam diri kita
bahwa sebagai umat Nabi Muhammad SAW bukan cuma mengklaim cinta kepada Rasulullah, tetapi apa yang terjadi, perilaku kita, keyakinan kita, akhlak kita, dan berbagai macam pola kehidupan kita tidak mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana jiwa kita akan sehat? Bagaimana hidup kita akan benar? Bagaimana umat ini akan jaya? Makanya Allah SWT mensyaratkan di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada umat muslim itu bahwa sungguh kalau kalian cinta kepada Allah, maka wajib kalian mengikuti aku. Sehingga sekalian, tidak sah Islam kita kecuali melalui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan Islam yang ngarang. Karena Allah SWT mengatakan kepada Rasulullah, "Fastaqim kama umirta." Istiqomalah kamu seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang kamu kehendaki, bukan seperti yang dikehendaki oleh banyak orang, sama sekali tidak. Kita menjalankan istiqomah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan inilah yang kita coba untuk kita penuhi, agar kemudian kebutuhan roh dan jasmani kita sesuai dengan ketentuan Allah yang dikehendaki, sehingga kemudian kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu para ulama mengingatkan di antara Syekh Islam Taimiyah, jangan kau berharap untuk mendapatkan nikmatnya surga sebelum kamu merasakan nikmatnya di dunia ini. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.